Pekan Suci Minggu Palma. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan misi SVD Indonesia bersama Pater Agus Inyoman Murtika. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan tetap semangat, tetap sehat, dan tetap percaya Tuhan selalu menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus sadar bahwa penderitaannya sudah mendekat. Dia tahu Yudas akan mengkhianatinya. Dia berkata, seseorang akan mengkhianati aku demi uang tentunya. Dia tahu murid-muridnya semua akan lari dan meninggalkan dia. Dia tahu juga Petrus akan mengkhianatinya. Ternyata semua yang akan menimpa dirinya sudah tertuang di dalam kitab suci, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengetahui semua yang akan terjadi, yang menimpa dirinya pada saat perjamuan terakhir, Yesus mengantisipasi penderitaan yang akan terjadi. Itulah Ekaristi. Yesus mengambil roti sambil mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Lalu ia mengambil piala sambil mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian untuk keselamatan banyak orang." Melalui tanda, ungkapan, dan kata-kata yang diucapkan Yesus menghadirkan sengsara yang akan dideritanya. Ini sesungguhnya mengungkapkan kasih yang begitu besar, yang begitu mendalam. Ekaristi merupakan suatu perubahan yang mendalam, yang luar biasa. Dari penderitaan, sengsara Tuhan Yesus, melalui hukuman mati di kayu salib, Yesus merubahnya menjadi suatu perjanjian baru. Wow, sungguh menakjubkan. Inilah darahku, darah perjanjian bagi banyak orang. Seluruh sengsara diarahkan dan dipusatkan dalam perjanjian ini. Karena itu setiap kita merayakan Ekaristi, kita harus terlebih dahulu menyadarkan diri kita, mengingatkan diri kita bahwa sengsara Tuhan mengungkapkan kasih yang luar biasa. Ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Saat itu ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena ia juga manusia, bukan? Dia takut dan sedih. Dia mohon kepada Bapanya, "Kalau boleh, Bapa, biarlah ini tidak menimpa diriku. Kalau boleh, biarlah piala ini berlalu. Namun bukan kehendak-Mu, melainkan
bukan kehendakku, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Yesus benar-benar sebagai model doa. Ketika kita dalam kecemasan dan ketakutan dan minta Tuhan menyelamatkan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu memberi peluang kepada Tuhan dengan cara apa dan kapan Dia mau menjawab doa-doa kita. Jangan paksa Tuhan untuk menjawab sekarang. Seperti apa yang didoakan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berikut pengkhianatan dari Yudas. Dengan memberi ciuman kepada Yesus, para serdadu menangkap Yesus, lalu menyeretnya. Ini sungguh pengkhianatan dan penghinaan yang keji. Juga dalam proses pengadilan di depan Sanhedrin, ada dua hal, yakni kesaksian yang dituduhkan kepada Yesus. Mereka menyebut kata-kata Yesus, runtuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Mereka memberikan kesaksian palsu. Sesungguhnya Yesus berbicara tentang penderitaan dan kebangkitannya, kehancuran tubuh dan kebangkitannya. Elemen yang lain yang berkaitan dengan identitas Yesus. Ketika ditanya, apakah engkau Mesias, putra Allah? Jawab Yesus, iya benar. Jawaban Yesus ini membuat mereka semakin geram untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Ketika Yesus disalib, orang-orang yang lewat menghina dan mencibir Yesus dengan berkata, hai kamu yang mengatakan hancurkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ayo turun dan selamatkan dirimu. Yesus sadar akan misinya. Dia tidak mau turun dari salib. Dia tidak mau menyelamatkan dirinya. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama yang berbicara tentang hamba Tuhan. Bagaimana Yeremia mengisahkan penderitaannya. Aku tidak melawan, malah aku menyerahkan punggungku untuk dipukuli. Aku tidak melindungi wajahku. Inilah yang juga dilakukan Yesus, hamba Tuhan, Mesias yang menderita. Dia tidak melawan. Dia memberikan punggungnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tetap kokoh di salib. Dia tidak mau turun. Salib mendatangkan keselamatan. Salib merupakan manifestasi kasih Allah yang terbesar bagi dunia ini. Dan juga ada 2 peristiwa yang terjadi ketika Yesus mati di salib. Pada saat itu juga tirai di bait Allah tersobek menjadi 2 bagian, dari atas sampai ke bawah. Inilah sesungguhnya simbol kehancuran bait Allah. Karena kematian Yesus, bait Allah di Yerusalem akan hancur. Dan Yesus akan menggantikannya dengan bait Allah yang baru melalui kebangkitannya. Tubuh Yesus yang bangkit akan menjadi rumah Allah untuk selama-lamanya. Inilah sesungguhnya makna apa yang Yesus katakan, hancurkan bait Allah
dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Yang tidak sama sekali dipahami oleh orang-orang Yahudi. Semoga kita memahami ya. Semoga kita semakin memahami makna kitab suci dalam hidup kita. Selamat memasuki pekan suci, menyambut Yesus. Semua dan semoga kita semakin memahami bahwa sengsara Yesus adalah jalan menuju kemenangan surgawi. Salam, saya Romo Agus Murtiko SPD dari Unaha, Kendari, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.